penugasan. Ini ada berapa kelompoknya LK? 6, 8, 5. LKSPT bikin kelompoknya penugasan sama dosennya berapa kelompok? Berdelapan Pak, ada 1 tugas. 8 1 tugas. Tugasnya kan nanti per individu kan mengerjakan itu ya, terus nanti masing-masing mengerjakan per kelompok gitu ya. Oh, kebetulan yang kami sekarang yang individu ada sendiri, yang kelompok juga ada sendiri berjalan. Oh beda, ya udah sekarang gitu. Nah seperti itu ya. Yang apa? Yang kelompok nanti kita bahas masing ini sedikit yang terkait dengan pemeriksaannya. Ya karena memang mencari identifikasi masalah seperti itu. Oke. Oke, kamera nggak apa-apa nggak nyalain juga. Kalau saya sih nggak begitu ini ya, cuma kalau kepentingannya organisasi yang menyuruh ya saya nggak bisa. Kalau kamera dan sebagainya, saya juga nanti mau close kok kameranya. Cuma saya selesaikan dulu ini. Saya coba dulu portal. Suka lupa ya, masih error. Metode teknik pemeriksaan itu pas saat kita melakukan analisis laporan keuangan dan SPT, maka kita mengidentifikasi misalnya ada ketidakwajaran atau teridentifikasi masalah. Nah, itulah nanti kita akan rencanakan untuk diperiksa. Nah, namun demikian sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa kepentingan manajemen, ya, kepentingan manajemen yang harus kita antisipasi. Ini ada kaitannya nggak sih dengan ini pajak, dengan apa? Dengan laporan pajak. Namanya asersi manajemen. Jadi asersi manajemen itu terkadang misalnya begini. Contoh sekarang paling gampang. Manajemen itu, saya jelaskan begini. Di Indonesia manajemen itu terkadang sama dengan pemegang saham banyaknya. Tapi di luar negeri itu banyak ya manajemen itu berpisah dengan pemegang saham. Pemegang saham itu justru pas saat rapat umum pemegang saham menentukan kita mau sewa siapa nih pimpinan perusahaan kita, yang ngurusin SDM, yang ngurusin produksi, yang ngurusin pemasaran. Kita harus cari orang yang canggih supaya usaha kita bagus. Nah itu nah saat seperti itu terjadi, maka si manajemen itu kemungkinan punya kebijakan-kebijakan atau niatan tertentu yang khusus untuk kepentingannya. Nah, di dalam ini asersi manajemen itu dia akan mengungkapkan di dalam laporan keuangan di awal-awal itu kalau yang sudah tugas kelompoknya dibaca bareng-bareng atau tugas individu dilihat di dalam kebijakan akuntansi, kebijakan pengungkapan, kebijakan persediaan, kebijakan piutang dan sebagainya, kebijakan pakai falasnya pakai gimana gitu kan, pengungkapan mata uang asing dan semuanya di halaman pertama itu kan terungkap ya. Nah itulah muncul asersi manajemen. Kemudian dikatakan di situ penjualan sudah dilaporkan bla 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 dan sebagainya, persediaan memakai metode bla 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 dan sebagainya. Itulah asersi manajemen. Terkadang dia juga pengungkapan itu akhirnya membawa kinerja tadi yang saya contohkan di 2020 kemarin supaya besar labanya, supaya dapat insentif di 2021 ini. Itu kalau seandainya si manajemen berbeda dengan pemegang saham, sehingga dia membuat asersi atau membuat pernyataan bahwa
atau bahkan sengaja menggeser penjualan itu ke 2020 pada penjualannya setelah peristiwa tanggal neraca. Penjualan itu kan diakui penjualan kalau seandainya memang sudah terjadi pemindahan kepemilikan. Ini belum, baru order aja bisa dianggap penjualan 2020. Kenapa? Tujuannya agar insentif untuk THR itu lebih besar. Misal contohnya ya. Nah, jadi asersi manajemen adalah pernyataan atau representasi yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi. Transaksi ini apa, transaksi ini apa. Saya tadi ada allowance or bad debt account, kemudian kebijakan bad debt misalnya. Di situ bad debt sekarang fenomena misalnya 100 miliar penjualan total, 80 miliar itu kreditnya. Tahun lalu sih normal hampir 2% lah untuk allowance piutang tak tertagih dari 8 miliar. Sekarang karena pandemi tahun 2020 dikenakan 2,5 miliar, 2,5% dari 80 miliar. Misalnya, saya contohkan gini, tahun-tahun sebelumnya 2% dari percentage of sales yang piutang tak tertagih. 2009 sama 2%. Tahun 2020 penjualan totalnya 100 miliar, kreditnya 80 miliar, maka beban piutang tak tertagihnya 2,5% dia naikin dari 80 miliar. Nah, baru kita visus ngapain? Visus dengan seperti itu, contohnya harus ngapain? Teridentifikasi apa? Kalau misalnya tiba-tiba naikin aja ke ininya apa, allowance. Ada ide? Oke, ya visu nggak usah ngapa-ngapain, lihat aja yang realnya berapa. Dan allowance cuma dikoreksi semua ya nggak? Allowance dikoreksi semua, yang memenuhi syarat aja fiskus ya. Memenuhi syarat dibebankan piutang tak tertagih berapa? Nah, itu kreatif ya. Oke, asersi manajemen dilihat dari asersi tentang transaksi peristiwa selama kredit. Saya juga ini jaringan sebentar, ini belum sukses dulu, saya coba lagi. Oh, apa kameranya saya mau absen dulu, kameranya saya hilangkan ini dulu ya. Bentar. Tadi sih seperti itu. Iya, kamera hilangkan dulu. Baru bisa. Hmm. Tiga puluh. Jadi saya juga pakai wifi, saya error tadi, jadi masuk pakai earphone, jadi agak error ininya. Frans ganteng, Frans sudah. Belum mandi Pak. Belum mandi. Dirapihin sedikit. Ntar kalau kamu rapiin lagi banyak yang kelepek-kelepek. Amin Pak, amin. Pak, ya saya isi daftar hadir dulu. Hari pertama Senin puasa ngajar dari jam 7:30 sampai jam 5. Aduh.
Infans, aku ngajarkan. Nanti anak Unpad ngajar kelas Unpad. Juga nggak usah video aja. Yang lain nggak usah video juga, asal manajemennya nggak masalah, biar nggak kelihatan ngantuknya. Hari pertama ini. Oke. Nah, sudah selesai. Makasih ya. Mau nunggu. Administrasi sudah selesai. Kelas transaksi peristiwa selama di audit ini kelas transaksi apa nih? Ini peristiwa transaksi misalnya investment kalau dalam arus kas ya, investing, financing atau operating. Biasanya yang perlu di step dalam ASERS itu bukan operating, tapi investing sama financing ya, karena gede-gede. Kemudian saldo akun pada akhir periode, penjualan piutang ini sudah di piutang nyata-nyata sudah dicek kebenarannya, kemudian penghapusan atau loan dilakukan dengan metode bla 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 bla. Nah, itulah asersi manajemen. Disajikan misalnya dengan kemudian persediaan memakai LC/NRV. Pada tahun ini terjadi kenaikan harga sehingga NRV lebih tinggi dari cost, sehingga perusahaan tetap memakai metode cost untuk mengambil konservatisme bla 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 bla. Nah, ini. Jadi kita baca asersi manajemen itu terkadang di situ juga kita akan memperoleh informasi-informasi yang terkait dengan kepentingan fiskal. Seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam asersi manajemen untuk setiap kategori transaksi ini keterjadiannya ya, occurrence. Benar-benarkah terjadi penjualannya, bahwa penjualan ini benar-benar terjadi bla 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 bla. Manajemen yang menjamin bla 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 bla. Kemudian keterlengkapannya bahwa memang lengkap terjadi dan lengkap, data dokumennya lengkap ada. Kemudian keakuratan perhitungannya, ada statement manajemen tentang keakuratan perhitungannya. Kemudian bisa batas atau cut-off, itu juga menjadi penting ya, bahwa biasanya cut-off itu untuk obligasi, untuk pinjaman yang memang tidak dibuka di awal atau akhir tahun ya, tapi misalnya 1 Oktober sampai 31 Maret. Ya, itu cut-off yang menjadi penting. Ya, kalau hanya pinjamannya kecil-kecil, kalau pinjaman udah puluhan miliar, terasa banget cut-off itu. Contoh transaksi. Begitu entitas melaporkan penjualan laporan laba komprehensif sebesar 500 miliar, maka manajemen menyatakan bahwa penjualan tersebut memang benar-benar terjadi. Nah, asersi kelas transaksi ya, bahwa saat entitas itu mengatakan penjualan CLK ya 500 miliar, maka asersi mengatakan bahwa itu memang benar-benar terjadi. Nah, tidak ada penjualan yang tidak terjadi dimasukkan dalam penjualan tersebut. Maka tadi saya bilang contohnya pada saat ingin tujuan tertentu dan meningkatkan insentif yang diberikan atas kinerja manajemen, terkadang manajemen mengambil strategi, contohnya ekstrimnya tadi untuk meningkatkan insentif di tahun 2020 yang akan dibayarkan awal 2021 sebelum tanggal Lebaran, maka penjualan pengiriman barang yang seharusnya belum diakui sebagai penjualan di 2020 ya, tapi memang kejadian ekonomi mulai penawaran dan sebagainya di 2020, tapi deal penjualan di 2021 ditarik dulu ke 2020 untuk kepentingan ini insentif penjualan. Terkadang dalam perusahaan besar seperti itu, yang multinasional. Nah, nanti digeser-geser pindah lagi pada saat going runningnya 2021, maka nanti manajemen akan berusaha adjust dan sebagainya. Yang penting masuk dulu di sana di 2021 2020 agar mereka dapat insentif untuk 2020. Nah, sekarang
saldo akun. Begitu manajemen mengatakan 5 miliar ada mesin di sana, maka mesin tersebut benar-benar ada keberadaannya dan tidak ada mesin yang tidak dilaporkan. Kaitannya dengan audit, kebenaran mesin itu ya 5 miliar. Tapi terkadang kita punya pas saat ke lapangan bisa saja 5 miliar ini memang secara informasi dari Jerman. Ternyata misalnya kita ada kecurigaan, ada kekhawatiran, sehingga kita perlu ke lapangan dan ngecek fisik. Ternyata aja mereknya Dongfeng. Dongfeng berarti dari Cina. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita lihat kode vesselnya, kapan pengirimannya, pakai kapal laut apa, dan sebagainya. Ternyata memang tidak dari Jerman. Hati-hati dengan asersi manajemen itu, kita harus lihat juga. Oke. Nah, peristiwa dan transaksi diungkapkan dalam laporan keuangan telah terjadi ini terkait dengan keterjadian hak serta kewajiban, bahwa hak dan kewajiban itu muncul memang sudah nyata bahwa ada peristiwa yang menyebabkan ada kewajiban, ada hutang, bukan tiba-tiba nongol begitu aja. Nah, ini dengan kemudian asal kelengkapan ya dan sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, buat apa sekarang pentingnya pemeriksa memahami asersi manajemen? Setiap WP itu berusaha meminimalkan pajaknya, ya, berusaha meminimalkan. Frans, kamu punya bawa kendaraan motor atau mobil? Ada. Dua-duanya ada ya. Sekarang enggak Pak, enggak dua-duanya. Kamu tinggal di mana? Sekarang lagi di Bandung. Bandung, di mana di Bandung? Di mana ya ini? Cijerah Pak. Di mana ya Cijerah? Cijerah sama Cimahi atau Om? Enggak, ini bagian Bandungnya Pak. Bagian Bandungnya, ngaku-ngaku aja. Oke. Benar. Frans, motor kamu kalau misalnya tidak, sekarang kan razia tidak ada aja, udah dipasang tidak ada razia, tidak ada tilang, tidak ada apa. Mau diperpanjang nggak SNK-nya? Kemungkinan enggak ya Pak ya. Kemungkinan enggak, nah itulah ya. Jadi seperti, jadi kemungkinan, jadi termasuk saya juga kalau nggak menghindar gitu. Saya juga kadang-kadang lupa ya, ada berapa itu mobil nggak nih, udah nanti aja lah gitu kan. Nah, jadi apalagi wajib pajak yang memang benar-benar mencari capek-capek dan sebagainya, memproduksi, berjualan dan sebagainya, akan menghindar. Ya, akan menghindar untuk untuk melaporkan penjualannya. Nah, perlu diwaspadai juga wajib pajak melaporkan aset terlalu rendah atau understated dengan tujuan tertentu. Kenapa aset tidak dilaporkan? Ini mesin kenapa tidak dilaporkan oleh dia? Karena memang hasil produksinya nggak dilaporkan. Atau bahkan mesinnya tidak dilaporkan, asetnya gitu kan memang atau bahkan mesin dilaporkan tapi hasil produksinya nggak ada karena dipakai oleh grupnya. Tapi mestinya disusutkan di perusahaan. Banyak sekali ya terkait dengan ini, dengan modus-modus pengungkapan atau tidak mengungkapkan. Jadi kita harus jeli banget. Kalau aset dilaporkan terlalu rendah atau kewajiban dilaporkan terlalu tinggi, apa modusnya, apa tujuannya? Ya, seperti itu. Tujuan audit asersi manajemen itu memang untuk untuk akurasi atau keterjadian, kelengkapan, keakuratan, kemudian posting pengistisaran dan sebagainya. Ya, penetapan waktu, klasifikasi. Nah, sekarang saldo akun untuk apa? Saldo akun sekian, bisa batas cut off, kemudian cut off tadi hubungan yang lebih rinci antara saldo akun dengan jumlah file induk, master file dan sebagainya. Ini banyak sekali ya nanti, tapi istilahnya saya nggak begitu bahas karena memang hanya perlu tahu karena yang kaitannya nanti contoh yang di ALK, penugasan ALK. Nah, kepentingan asersi manajemen adalah pemeriksa pajak penyajian
dan pengungkapan wajib pajak dalam laporan keuangan penting dipahami oleh pemirsa untuk dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perlakuan akuntansi WP. Terus bandingkan dengan pos-pos SPT dan bandingkan dengan peraturan perpajakan yang terbaru sekarang. Oke. Contohnya. Nah, ini coba. Pertanyaan, bila ditemukan adanya penjual yang belum dilaporkan perlakuannya dan bagaimana kalau ditemukannya ada sumbangan yang harus dikoreksi fiskal tapi ternyata tidak dikoreksi fiskal. Apa perbedaannya? Oh, seperti ini. Silakan. Kevin, halo Kevin. Kevin anakku. Alifah Zahra. Torik, backgroundnya merah putih. Ayo. Bagaimana bila ditemukan penjualan? Tingkat keyakinan terhadap laporan keuangan. Lebih yakin terhadap yang hanya koreksi fiskal. Apa pengaruhnya kalau memang ditemukan penjualan tidak dilaporkan dan bagaimana pengaruhnya apabila ditemukannya biaya yang tidak dikoreksi fiskal terhadap keyakinan pelaporan keuangan. Silakan. Muhammad Rijal nih mikirnya udah keras banget. Siapa yang bisa? Angelika? Mengerti tapi kan pertanyaannya, jadi kalau kita menghadapi ada WP ditemukan tidak melaporkan penjualan. Terus satu lagi ada WP ditemukan tidak mengkoreksi fiskal sumbangan. Terus efeknya gimana? Beda gimana caranya? Ini apa kita menyikapinya gimana? Silakan. Lebih yakin laporan keuangan yang mana yang memang kita lebih yakin ke laporan keuangan yang tidak melaporkan penjualan atau yang tidak mengkoreksi fiskal? Jelaskan. Ayo. Izin mencoba menjawab, Pak. Silakan. Kalau menurut saya, kalau ditanya yang lebih yakin yang mana, saya lebih yakin yang kalau tidak dilakukan koreksi fiskal. Karena dari sisi pengungkapan berarti WP yang tidak melakukan koreksi fiskal itu udah mengungkapkan semua transaksi, cuma mungkin WP pemahaman mengenai perpajakannya masih kurang. Nah, maka dari itu kan dibutuhkan pemeriksa pajak. Nah, kalau misalnya penjualan yang belum dilaporkan kan berarti WP secara terang-terangan kayak menghindar dari melakukan penggelapan, Pak. Jadi penghasilannya dilaporkan sedikit biar pajaknya kecil. Jaki ya, Iya, Pak. Jaki. Oke. Ya, kamu dapat poin 2 PIC atau mencatat. Laporan keuangan benar ya, yang benar ya lebih kenapa ya bisa di state yang benar yang mana? Dan kenapa? Tadi laporan keuangan benar yang lebih benar yang tidak, yang hanya mengkoreksi fiskal ya, yang tidak mengkoreksi fiskal ya. Iya, Pak.
Kenapa? Karena laporan keuangan udah benar ya enggak? Iya. Tapi kalau yang sana konsep double entry, tidak melaporkan penjualan, berarti jurnal apa yang tidak dilakukan? 2 jurnal coba sebutkan. Sales sama cash atau AR, Pak. Cash, sales, sama COGS ya enggak? Oh iya, Iya, bahkan ya. Berarti udah jelas lah akun-akun jadi salah ya enggak? Kalau akun-akun salah, maka penutupan closing juga salah. Tepat sekali Jaki, makanya dapat poin 2. Nah, kalau sampai kejadian seperti itu, berarti itu parah banget. Ya. Kalau benar-benar tidak dilaporkan, cuma terkadang fiskus itu ada berapa yang tidak mungkin ya karena kesibukannya. Kalau memang benar-benar kita menemukan laporan jualan tidak dilaporkan, maka general ledger itu tidak bisa diyakini. Kalau memang benar-benar menemukannya, pas meriksa atau benar-benar tidak menunjukkan, itu benar-benar tidak diyakini. Tepat sekali ya. Tepat sekali. Oh iya seperti itu. Jadi kalau memang laporan keuangan tidak benar, posisi keuangan dan jurnal tidak masuk, maka profit and loss juga kurang tepat. Itu learning juga jadi kurang tepatnya enggak? Kecuali misalnya labanya 0, learning jadi sama. Thank you Jaki ya. Kalau ada yang pertanyaan silakan. Bukti pemeriksaan eviden. Bukti pemeriksaan ini harus kompeten dan yang cukup. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Apa maksudnya? Bukti harus kompeten, valid, dan relevan. Kompeten itu. Kalau cukup ya kecukupan untuk membuktikan. Valid itu bukti dapat menyimpulkan suatu fakta, tingkat validitas dipenuhi 3 hal. Independensi dan kualifikasi diperolehnya bukti. Independen bukti itu tidak ini bisa perbankan yang diperolehnya dari bank. Ya. Nah, kemudian kondisi di mana bukti diperoleh. Ini rekening koran, Pak. Nah, iya benar rekening koran PT ABC di Bank Mandiri, ya. Dan mana dapat dari perusahaan bukan dari mana? Ya, yang penting dapat aja dari mana? Ini bungkus kacang, beli kacang goreng, kacang rebus. Ya, kondisi bukti ya. Enggak sih, enggak gitu banget sih Pak. Dari mana dong? Ya, macarin direksi, sekretaris direksi Pak ngasih dokumen itu enggak resmi. Jadi enggak valid. Ya. Caranya dibukti diperoleh itu gimana? Relevan. Ya kita kalau memang ada kaitannya kita bisa meriksa penjualan, tapi yang diutak-atik misalnya tidak ada kaitannya misalnya dengan SDM terkait dengan kapasitas pengembangan kapasitas pegawai pendidikan dan biaya pendidikan yang harus dikoreksi dikaitkan dengan kemampuan menjual dan sebagainya terlalu jauh jadi nggak relevan. Jenis bukti bisa melakukan pemeriksaan fisik, bisa konfirmasi, bisa dokumentasi, bisa prosedur analitis. Pemeriksaan fisik tadi saya bilang. Ini mesin beli dari Jerman, bla bla bla, 5 miliar, 55 miliar. Dalam disusulkan. Kita ada kecurigaan ini bu, PIB-nya atau apanya. Pas dilihat mereknya, diketok tuh namanya Dongfeng. Dilihat lagi Dongfeng. Oh dari China. Bisa cek fisik. Ini mesin beli dari PT ini, PT Bukaka di Indonesia termasuk ini. Memang di situ semuanya lengkap. Konfirmasi aja di Indonesia, benar nggak Anda menjual mesin ini dari Bukaka? Atau misalnya konfirmasi piutang, atau misalnya konfirmasi pajak masukan. Dokumentasi, foto mesinnya, nih jelas. Kalau mereknya dari Jerman itu ini fotonya yang ada di foto dokumentasi ini bukan dari Jerman. Prosedur analitis
Masih ingat senyawa kimia kan? Senyawa kimia A, senyawa kimia B digabung misalnya sulfat, pasti saya apa masih ingat H2SO4 sama oksigen aja O2 sama air H2O. Tapi kalau biji plastik dengan bahan PET, POY dengan struktur molekul tertentu digabung tambah katalis nanti akan terikat bla bla bla. Itu proses analitis. Oh ini berat jenisnya tidak ada EMC kuadrat, tidak ada berat yang hilang, tidak ada sesuatu yang hilang di dunia ini. Ya, nah terus dilihat, dibikin formulanya, nanti bisa dihitung jumlah produksinya berdasarkan berat jenis bahan baku yang diproduksi. Kemudian rekalkulasi perhitungan lagi. Ini output komputer sih. Tapi kok masa beda? Dicoba ternyata beda. Terkadang kejadian loh. Angka autosum. Print out komputer, tapi dicek ulang beda angkanya. Ya. Kalau pelaksanaan ulang jarang, observasi dengan Bergen. Ini hasil bukti-bukti pemeriksaan. Ada pertanyaan tentang bukti pemeriksaan? Tidak ada ya. Sekarang pengertian metode pemeriksaan. Kemarin kita bahas tentang ini ya, analisa perangkuan, kita menemukan adanya ketidakwajaran. Contohnya gini, udah der PMK 169. Coba diidentifikasikan. Perusahaan punya hutang 20 miliar. Tulis ya, perusahaan punya hutang 20 miliar. Perusahaan punya modal saham 500 juta dan punya laba ditahan 500 juta. Tingkat bunga hutang 20%. Dan bebannya adalah 20% kali 20 miliar. 4 miliar. Dengan PMK 169, dengan kita tahu PMK, teridentifikasi apa? Wajib pajak tidak melakukan koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial kepada SPT ke SPT untuk biaya bunga. Teridentifikasi apa? Silakan itu. Mulai identifikasi nggak usah ngitung nanti, tapi boleh kalau bisa sampai menghitung siap. Teridentifikasi ada bla 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 bla. Catat ulang, pinjaman 20 miliar dari awal sampai akhir. Laba ditahan 500 juta, modal 500 juta. Kemudian tingkat bunga 20%. Pakai dengan PMK 169, teridentifikasi ada kesalahan apa. Kasih waktu 10 menit atau 5 menit sampai 10 menit. Clue-nya der PMK 169. Silakan.
Oke, sudah, silakan. Menjawab, Pak. Coba menjawab, Pak. Izin Ya, mencoba menjawab. ya. Menurut saya, Pak, ada indikasi perusahaan ini akan mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas dalam jangka panjang, Pak. Kemudian kalau secara perpajakannya pun, debt to equity ratio kan kalau menurut peraturannya 4:1. Jadi kalau misalkan ekuitas perusahaan itu tadi 1 miliar, berarti maksimal debt-nya itu 4 miliar. Kalau bunga dari debt-nya itu 20%, berarti yang hanya boleh dibebankan sebesar 0,8 miliar. Jadi ada indikasi perusahaan ini tidak sehat secara finansial karena terlalu banyak beban utangnya kalau dibandingkan dengan ekuitas yang dia miliki. Koreksinya, Pak. Terima kasih. Oke, Kevin. Ya, ada yang nambahkan? Ada yang nambahkan? Ya, thank you ya, Kevin. Anda dapat poin 2. Jadi secara ini, secara analis makro sebagai stakeholder umum atau calon investor, benar sekali bahwa ini kenapa sih perusahaan ini pinjamannya besar banget gitu kan, debt-nya komposisi. Nah, ini. Tapi sebetulnya kalau dia ini karena informasinya nggak begitu banyak ya. Tapi di lain pihak sebetulnya perusahaan yang punya pinjaman banyak dan tetap laba itu sangat bagus. Kenapa? Modal sendirinya sedikit, tapi dia bisa pinjam, tapi dia bisa mampu labanya bagus gitu kan. Jadi memang ini belum lengkap ya informasinya, tapi analis Kevin bagus. Tapi kalau misalnya suatu saat daripada uang sendiri uang sendiri banyak tertanam dengan uang orang lain tapi hasilnya sama, ya lebih baik pakai uang orang lain. Jadi setelah biaya bunga nanti dia tetap untungnya sama, itu lebih bagus sebetulnya. Cuma kan kita nggak bisa mengatakan seperti itu karena informasi belum ada. Cuma yang tadi yang lebih tepat yang saya suka itu tadi analis bahwa ini sudah mulai ke analisis perpajakannya. Pada saat analisis perpajakan maka ada biaya pajak yang memang belum dapat dibebankan berdasarkan tidak dapat dibebankan berdasarkan P4 169 DER itu ya DER PMK 169. Di situ dikatakan bahwa ada komposisi 1/4 ya, berarti 20% kali 4 miliar yaitu 800 juta. Sementara 20% kali 2 miliar 20 miliar berarti 4 miliar ya, 4 miliar. Jadi ada potensi koreksi 3,2. Nah, inilah setelah itu misalnya itu terjadi ya, karena kita sekarang analis sebagai perpajakan. Kalau tadi kan analis pertama analis makronya dulu sebagai calon investor. Saat perpajakan untuk meyakini ini kalau memang benar tadi yang dikatakan tadi ya 200 miliar dan sebagainya. Dokumen apa saja yang dibutuhkan? Dokumen apa yang dibutuhkan untuk mengkoreksi tadi, merealisasi tadi kan baru analisis ya, laporan keuangan dan SPT. Untuk merealisasikan mengambil keputusan bahwa harus dikoreksi 3,2 miliar menurut pendapat Kevin tadi, dokumen apa saja yang dibutuhkan? Silakan. Tadi Kevin sudah menjelaskan analisis perpajakannya. Saya itu dokumen apa saja yang dibutuhkan? Untuk merealisasikan koreksi tadi Kevin itu. Ayo. Dokumen apa saja? Untuk tadi kan silakan yang lain.
Laporan keuangan kan dari WP kan udah jelas. Terus apa lagi? Sin mencoba menjawab, Pak. Ya, saya Jaki. Ya, mungkin nanti kalau untuk pinjamannya kita bisa lihat di rekening korannya WP, Pak, karena di situ kan ada tercatat transaksi peminjaman utang. Rekening koran, terus apa lagi? Untuk meyakini 20%-nya harus diminta apa? Rekening koran kan nggak mengatakan 20%. Izin menambahkan, Pak. Ya, Mungkin kalau misalnya utangnya itu kan biasanya ada, saya kurang tahu Pak ya, tapi kalau misalnya utang itu kan biasanya kayak ada perjanjian gitu tuh dalam berupa surat utang atau gimana Pak? ya, Yang ada perjanjian baiknya. kredit. Ya, ya, tapi dan Nambesa sama ini Japi ya poin 1. Jadi perjanjian kredit, udah rekening koran, perjanjian kredit. Terus apa lagi? Bunga nggak dibayar. Apalagi? Bukti transfer, Pak. Bukti transfer, iya. Nah, maka saat di persiapan setelah teranalisis itu kita siapkan buku, dokumen, keterangan yang akan dipinjam untuk menguji kepatuhan. Kenapa? Teridentifikasi, ya, itu harus dikoreksi fiskal. Tapi WP tidak melakukan, sehingga untuk tadi bukti itu valid dan relevan itu, maka kita harus melihat, mencari bukti-buktinya untuk mengatakan ini dikoreksi loh, ini dikoreksi sekian. Kita harus punya bukti untuk valid dan relevan. Nah, buku dokumen ini kita harus pinjam ke WP. Itu loh. Terkait, ini kan saya contohkan ini biaya bunga ya. Tapi terkait dengan penjualan, terkait dengan harga pokok, nanti silakan ya. Valid dan relevan, bukti-bukti apa yang dibutuhkannya tergantung. Pak, kok kita bisa tahu? Ya kan Anda yang menemukan identifikasi masalah. Jadi Anda yang harus tahu cara mengujinya. Anda yang harus tahu. Untuk cara menguji itu dibutuhkan buku, dokumen, keterangan yang diperlukan sehingga kita meminjam kepada wajib pajak. Kalau tidak ada di wajib pajak, buku bisa konfirmasi. Gitu. Oke. Kalau penjualan tadi, ada penjual yang tidak dilaporkan. Kita rencanakan untuk periksa. Pinjam buku penjualan, pinjam ini, pengen tahu. Dan mau dihitung, setelah tahu dihitung. Ternyata wajib pajak tidak memberikan buku dokumen untuk menguji penjual itu. Apa seharusnya? Apa yang bisa dilakukan? Dalam hal ini, kalau wajib pajak memberikan dokumen keterangan yang dibutuhkan, maka itulah dengan pemeriksaan dengan metode langsung. Langsung karena kita dapat dokumen sumber yang dari wajib pajak. Tapi kalau seandainya wajib pajak tidak memberikan dokumen, bukti keterangan yang dibutuhkan untuk menguji kepatuhan itu, dan kita membuat berita acara ketidakdipenuhiannya itu, atau hanya dipenuhi sebagian, dipenuhi seluruhnya, atau tidak dipenuhi sama sekali, dibuat berita acara sebulan, dalam sebulan setelah peminjaman dokumen, maka pemeriksa diberikan kewenangan untuk menetapkan secara jabatan, karena jabatannya menetapkan. Penetapan secara jabatan itu dihitung peredaran usaha tidak dari buku dokumen keterangan yang diperoleh dari wajib pajak, tapi dengan cara lain. Itu namanya metode tidak langsung. Kalau yang tadi dari buku dokumen keterangan yang ada dari WP, itu metode langsung.
Kalau dari cara yang lain, metode tidak langsung. Bisa dimengerti ya? Nah, metode, jadi hanya dua metode. Metode langsung itu dari buku WP berkas. Kalau metode tidak langsung nggak dapat bukunya, dokumen. Metode tidak langsung. Metode itu isinya teknik dan prosedur. Teknik. Tasya. Halo. Halo, Pak. Tasya. Teknik untuk memulai pembelajaran pembelajaran sekarang tekniknya pakai apa? Offline atau online? Online, Pak. Online. Pembelajaran jarak jauh. Tekniknya ya, teknik belajar kita online. Oke, Tasya, pada saat melakukan persiapan tadi, teknik pembelajaran online, prosedur pembelajaran online. Oke, yang disosialisasikan oleh PKN STAN yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Sekarang yang mahasiswa lakukan mulai dari awal pembelajaran, tekniknya disuruh ngapain aja, kata organisasi. Atau di awal aja, pembukaan awalnya, jangan sampai akhir. Pas saat memulai ini, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, mengikuti perkuliahan dengan menggunakan media tatap muka seperti Zoom ini, Pak. Lalu diwajibkan untuk on kamera di 1 jam pertama. Lalu mengisi absen di portal. Terus? Untuk PJ, mengunggah bukti perkuliahan. Itu Terus sih. menyalakan ininya gimana tadi? Ngisi portal langsung ngisi atau gimana? Harus ngapain dulu? Portal setelah dosen membuka. Bukan, tadi nyalakan komputer apa, buka apa dan sebagainya. Yang detail. Oh, mengikuti pembelajaran menggunakan via Zoom meeting, lalu wajib untuk menyalakan kamera di Nah, si komputernya perlu dinyalakan atau udah nyala sendiri? Iya, Pak, perlu Terus dinyalakan. buka apa? Buka situs apa? HTTP apa? Portal. Ya, portal PKN. Portal yang diklik yang mana? Di jadwal kuliah, Pak. Nah, terus yang online atau yang ini? Jadwal kuliahnya. Terus setelah itu ngapain? Klik lagi. Nah, itulah teknik yang diuraikan Tasya, itu teknik pembelajaran online. Prosedur pembelajaran online. Tekniknya adalah pembelajaran online. Tekniknya. Prosedurnya tadi yang diuraikan. Mengerti? Mengerti antara perbedaan prosedur sama teknik? Sama pemeriksaan juga. Metode langsung tidak langsung. Teknik ada 16 teknik. Prosedur masing-masing dalam teknik punya prosedur. Yang mau bertanya silakan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, oke. Untuk pemeriksaan pajak ini, Pak, apakah ada fase-fasenya gitu, Pak? Kan kalau kemarin belajar AKSK itu kan kalau kita mau audit laporan keuangan itu kan ada 4 fase, Pak. Nah, kalau pemeriksaan sendiri apakah ada atau langsung pakai milih metode aja, Pak? Ya, semua pemeriksaan ada fasenya. Ya. Jadi bahkan ALK itu dalam fase, ya setiap fase dipakai. Jadi tadi siapa yang tanya? Saya, Pak Zaki, Pak. Oke, Zaki ya. Oke.
berkali-kali ke poin. Jadi pas saat awal itu fase persiapan, kedua fase pemeriksaan, pelaksanaan, ketiga fase pelaporan. Nah, di dalam standar umum juga, standar pelaksanaan pemeriksaan yang baik harus dilaksanakan dengan persiapan yang baik, gitu kan. Seperti itu. Itu fase-fasenya. Nah, makanya di dalam kertas kerja juga ada pemisahan waktu identifikasi masalah, program, realisasi rencana dan sebagainya itu ada di fase persiapan. Pelaksanaan nanti akan membuat kertas kerja, KKP, laporan, SPHP, closing conference dan sebagainya. Pelaporan pas isi laporan itu tahapannya. Dalam proses pendidikan juga nanti pendidikan diklat pemeriksa ada persiapan, pelaksanaan sama pelaporan. Nah, metode teknik di awal sudah disebutkan. Nanti kita akan metode teknik dan prosedur seperti ini. Tapi nanti boleh berbeda apabila ada syarat dan ketentuan bisa terpenuhi dengan lapor kepala P2 terkait. Tepat sekali ya, fasenya seperti itu. Ya, makasih. Ada lagi yang tanya? Gak ada. SN65 tentang pedoman. Oke, tadi yang saya jelaskan teknik, prosedur, dan metode itu yang tadi Tasya sampaikan. Ya, penyampaian hierarki ini. Metode, teknik, dan prosedur. Ini ya detailnya. Metode pemeriksaan, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu terkait langsung ke bukti dokumen dan keterangan. Kalau metode tidak langsung, karena tidak diperolehnya dokumen, maka kita melakukan metode tidak langsung. Metode tidak langsung bisa dipakai untuk mendukung metode langsung atau sebagai penerapan atau sebagai dasar untuk penetapan surat ketetapan pajak. Nah, itu namanya pemeriksaan secara jabatan dan memakai metode tidak langsung. Kenapa? Karena WP tidak memberikan dokumen, sehingga mau dihitung pakai apa? Gitu. Kapan metode tidak langsung dapat digunakan? Yaitu pada saat persiapan awal itu kan WP belum mengasih dokumen, ada Pak, itu udah punya dia BJP kan, SPT sama laporan keuangan, maka dipakailah metode tidak langsung. Yang kedua, saat metode langsung tidak dapat dipakai, ya karena memang kurang dokumen dan sebagainya, kita melakukan pendekatan lain. Yang ketiga adalah metode langsung dipakai untuk mendukung koreksi metode langsung. Nah, pendekatan metode tidak langsung. Pendekatan metode tidak langsung ada 6 yang dapat dilakukan. Transaksi tunai dan bank. Nah, ini penugasan kemarin berbeda-beda tiap kelompok untuk ALK. WP-nya. Kebetulan ditugasin satu perusahaan, satu kelas, tapi kelompoknya beda-beda. Jadi sama gitu semuanya satu. Berapa? Gimana Pak? Indofood, pakai Indofood semua ya.
Iya Pak, betul. Indofood. Apa ya? Oke. Pengujian dengan metode teknik pakai arus barang Indofood gimana, coba pikirkan, diskusikan dulu per kelompok ya. Ada arus barang, kemudian ya arus barang aja, Indofood pakai arus barang karena kan itu udah analisis, tapi kita mau rencanakan pengujian Indofood berdasarkan arus barang karena biasanya per kelompok dengan satu kasus ya satu Indofood. Silakan browsing per kelompok, tapi tetap Indofood. Rencanakan pengujian arus barang untuk PT Indofood divisi noodle mie. Arus barang, silakan browsing di bahan ajarkan ini arus barang itu. Jadi pengayaan WP-nya agak kurang, tapi nggak apa-apa. Tapi pendalaman WP Indofood ya. Oke, silakan. Saya tunggu. Kasih waktu 10 menit.
Kalau yang sudah boleh duluan. Yang boleh yang sudah, kalau yang sudah ya. Silakan ini dulu. Mohon maaf Pak, mau mengkonfirmasi pertanyaannya tadi itu Ya. tentang arus barangnya PT Indofood atau hal yang bisa dilakukan pemeriksa pajak untuk pengujian arus barangnya Pak? Arus barang PT Indofood yang ini. Kan lagi-lagi ALK-nya Indofood kan ya? Iya. Nah, arus barangnya rencanakan gimana? Gitu. Biar kita nyambung pembelajarannya di ALK gimana. Nah, terus kita ini Indofood, nah kaitannya dengan pemeriksaan. Kan ALK itu dipakai untuk pemeriksaan nantinya, ilmu ALK itu. Ya, ilmu ALK itu nanti dipakai untuk pemeriksaan. Kalau untuk fiskus, ya, salah satu tujuan utamanya walaupun nanti dipakai. Ya, lanjut. Tidak harus sempurna, nanti arus barang itu akan gini-gini. Terus kan kita belajar arus barang,
ya kan? Tidak harus sempurna. Saya sih ini aja. Yang penting kita tuh berusaha tuh seperti ini, seperti ini. Lebih tepatnya seperti itu. Karena kalau belum ke lapangan kita belum dapat buku dokumen mau bikin arus barang ini, yang benar arus barang tuh begini gitu loh. Sehingga dapat dilakukan dengan cara begini. Itu loh maksud saya. Ya. Ada yang sudah selesai? Kalau di dalam metode tidak langsung dibandingkan ada unit produksi kalau kita lihat di slide itu, kalau ini arus barang, kalau ada metode tidak langsung nanti kita akan bahas lagi. Satuan unit volume ini sama. Pak, coba izin menjawab. Silakan. Mungkin kalau dari arus barangnya PT Indofood sendiri, itu kalau menurut dari yang saya baca, itu ada beberapa supplier, ada dari bahan baku untuk penyediaan bahan baku utamanya, kemudian untuk bahan baku penunjangnya, kemudian dari supplier itu tadi dilakukan proses manufakturnya, kemudian dilakukan penjualan produk yang dihasilkannya Pak, atau output dari produknya. Sedangkan kalau untuk analisis laporan keuangannya sendiri, mungkin yang bisa dilakukan pemeriksa pajak itu dari berdasarkan yang SE 65 tadi Pak. SE 65 itu pemeriksa pajak itu bisa jadi untuk pengujian arus barang itu yang diuji bukan hanya outputnya aja, tetapi juga barang yang masuk. Jadi juga termasuk bahan baku, bahan pembantu tadi, sama barang yang ada dalam proses, sama barang jadinya. Pertama-tama hal yang bisa dilakukan pemeriksa pajak itu bisa memperhitungkan pemakaian sendiri dari PT Indofood-nya, kemudian barang rusak dari produk yang dihasilkannya, kemudian sampel, pemberian cuma-cuma, retur pembelian, sama barang yang ada sedang dalam pengiriman, Pak. Lalu yang dilakukan pemeriksa pajak itu bisa menghitung saldo awal persediaannya, tapi dalam satuan unitnya. Kemudian pemberian juga sama dalam satuan unitnya, itu ditambahkan, kemudian dikurangi saldo akhir persediaannya dari unitnya, itu kan dapat HPP-nya. Tapi HPP itu kan tadi masih kecampur sama yang pemakaian sendiri, barang rusak, dan yang lain sebagainya yang tadi udah saya sebutin. Nah, itu mungkin dari HPP yang didapatin dari pemeriksa pajaknya bisa dikurangin itu dulu, baru nanti nilai, kan itu kan tadi satuannya unitnya nanti dikalikan sama harga barang per unitnya, terus dicocokkan sama di laporan keuangannya HPP-nya apakah sama atau tidak. Kalau misalnya sama ya berarti sudah tidak ada koreksi fiskal. Kalau misalnya ternyata didapat hasilnya lebih besar, berarti dikoreksi fiskal negatif, pajaknya jadi makin kecil. Kalau misalnya HPP-nya ternyata lebih kecil, berarti harus dikoreksi fiskal positif, pajaknya jadi lebih besar. Mungkin itu Pak dari saya, Pak. Oke, kebetulan ya. Ini ya bagus ya, jadi betul sekali. Jadi arus barang ya seperti itu.
Ya, arus barang itu lihat dulu, uji dulu berdasarkan alur workflow dari arus barang. Kemudian setelah itu ketika ketemu jumlah terjual dalam unit dalam kuantitas, kalikan dengan harga per unit atau per ukuran kuantitas. Kan bisa per kg, bisa per metrik ton, bisa per apa, bisa per kubik kalau kayu. Seperti itu. Tapi logisnya seperti itu. Kalau apalagi manufaktur nih ya, kemudian ada persediaan awal tanpa pembelian, persediaan akhir untuk bahan baku A, terus bahan pembantu juga sama, nanti gabung masuk lagi bla ke WIP ditambah lalu biaya overhead lainnya, nanti cost of good manufaktur dikurangi persediaan akhir cost of atau WIP, jadi cost of good ini apa yang manufaktur itu ya. COGM ditambah dengan persediaan awal barang jadi, tambah pembelian barang jadi, kurang persediaan akhir jadi, tambah pembelian, kalau ada pembelian lagi, ketemulah cost of good sold, ya. Tepat sekali arus barang. Nah, itu yang memang harus tertanam. Oh, ada arus barang, karena arus barang, arus piutang itu nanti menjadi menjadi andalan. Nah, sekarang misalnya contohnya arus piutang ya. Saya coba arus piutang. Sebentar, saya coba. Oke. Kita bikin satu tadi adan dulu ya. Yang mau di tempat saya kan azan. Kalau yang mau izin sholat dulu silakan. Ada yang udah duluan sih kayaknya. Oke. Oke. Kalau penjualan saldo awal piutang 10.000. Penjualan yang terjadi 500.000, maka di debit piutang jurnalnya gimana? Jurnal gimana? Penjualan yang terjadi 500.000, jurnalnya gimana ya? Bantu. Piutang pada
Sales. Sales. Ada? PN. Pelunasan 400.000. Kas piutang. Ini kalau puasa gini nih. Puasa itu kan error 550. 550. Ya. Pelunasan kas piutang. Terus oke, saldo akhir jadi berapa? Saldo akhir jadi penjualan kok aneh. 550 ya. Iya, Pak. Silakan. Pelunasan 400. saldo akhir 160. 160. Oke, sekarang dibalik. Untuk pengujian jadi dibalik saat mulai dari saldo akhir. Untuk mengetahui penjualan gimana caranya? Saldo akhir ditambah pelunasan dikurangi saldo awal, kurangi PPN. Ketik ini sendiri, logika pengujian. Saya pengen tahu menguji penjualan. Saldo akhir. Pelunasan. Nah, yang terakhir diketik ini adalah arus piutang. Nah, arus piutang ini pelunasannya tidak diperoleh dari rekening koran atau kas, tapi tidak diperoleh dari buku besar piutang, tapi dari rekening koran. Oke, pelajari. Mengertikah? Harusnya mengerti.
Mengertikah konsepnya arus piutang? Silakan. Ini di awal di atas itu siklus penjualannya, siklus piutang. Di bawah itu pengujian. Yang arus piutang itu pengujian. Kalau ini siklus pencatatan yang ini. Kalau di bawah pengujian. Silakan dicoba untuk dimengerti. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap mengerti. Mengerti arus piutang? Yang arus piutang bawah itu untuk menguji penjualan. Nah, cuma pelunasannya itu nanti pas arus piutang tidak memakai buku besar piutang, tapi berdasarkan rekening koran. Kenapa? Rekening koran atau kas masuk untuk meyakinkan bahwa semua uang itu ya semua uang itu sudah masuk. Nah, ya, dan yang uang yang bukan dari pelanggan itu sudah dikeluarkan, disesuaikan. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti ini ketika melakukan pengujian itu kita mengaitkan antara saldo yang ada di SOFP neraca dengan cash flow ya, Pak. Biar. Kenapa? Gimana? Jadi untuk melakukan pengujian ini kita harus mengaitkan antara saldo yang ada di SOFP dengan saldo yang ada di cash flow. Biar tidak terjadi salah pencatatan atau double entry seperti itu, Pak. Kalau untuk apa? Pengujiannya, Pak. Ya kan tadi menggunakan rekening koran kan, Pak. Yang siklus pengujian yang bawah yang arus piutang. Nah, itu berarti kan kita harus mencocokkan antara angka saldo yang di SOFP dengan yang cash flow juga, Pak. Ya, betul. Yang diambil itu statement of financial position. Yang diambilnya. Ya, jadi karena saldo awal, saldo akhir. Kalau arus kas tidak dipakai, tapi nanti uang masuknya pakainya pelunasannya pakai ini, pakai rekening koran. Betul sekali, harus piutang itu, ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi. Jadi nanti pas memakai untuk itu memakainya ini apa? Settlement of financial position untuk saldo awal, saldo akhir, kemudian pelunasan memakai rekening koran.
Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Oke. Arus piutang, ini bisa dimengerti ya arus piutang ini. Ini metode, jadi arus barang arus piutang itu metode pemeriksaan yang memang biasa dipakai untuk coba misalnya kalau ada pemeriksaan atau apa itu sebagai supporting untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait yang arus piutang tadi, yang kan yang dilihatnya dari mutasi kreditnya ya, Pak. Itu yang mana, Pak? Angka yang 400 apa yang 550? Sama kenapa tadi yang pas pelunasannya hanya nggak pakai laporan arus? Hah? Yang dilihat dari yang angka yang dilihat dari mutasi kreditnya mana, Pak? Kan saya bilang kan gini, siklus akuntansi dulu. Siklus akuntansi itu benar. Ini kan saya hanya melakukan mencoba menjelaskan logika ini ya, logika berpikir dulu. Siklus akuntansi anggap aja ini benar pencatatan ini. Kalau perusahaan mencatat perlakuan ini ya, perlakuan saldo awal piutang, kemudian piutang nanti ada penjualan itu berarti kan piutangnya di debitnya 550. Ini pencatatan yang benar dulu nih, ini pencatatan yang benar ya, piutang pada penjualan, kemudian nah seperti ini ya. Terus kita uji dengan cara pengujian. Kalau ini mah benar, ini proses pencatatan yang ini jurnal dan sebagainya. Terus pelunasan itu dari pelunasan ini anggap yang benar. Ini WP benar nih, kejadian yang benar nih, tanpa koreksi dan meter udah lapor. Pelunasan masuk ke rekening koran. Pelunasan masuk ke rekening koran misalnya sini. Masuk bank. Oke. Ya, masuk ke bank pelunasan. Nah, terus sekarang kita uji caranya adalah dengan cara di bawah. Penjualan kan tadi berapa? 500 juta, 500.000. Ya. Cara menguji dengan seperti ini, cara menguji penjualan dari siklus itu seperti ini sehingga ketemu penjualan segini. Ini hanya saya mengajarkan cara logika menguji arus piutang. Ya, cuma nanti kan pelunasan ini kan biasanya masuk ke bisa masuk ke bank atau dari GL piutang ya. Ya, biasa dari GL piutang juga ya. Pelunasan ini pas saat meriksa, jangan pakai GL piutang kredit. Tapi ini cari dari mutasi kredit RK dan disesuaikan. Jadi nggak semuanya nggak semuanya mutasi kredit yang ini disesuaikan. Misalnya di kredit ada uang dari pinjaman, ya itu jangan pencairan ya, yang didetek totalnya 400.000.
dari sisi kredit rekening koran. Sehingga kalau dari rekening koran bisa diperoleh angkanya ada 600, maka penjualan yang diperoleh adalah 700. Kalau di rekening koran misalnya 650, 150 penjualannya, tapi masuknya di sini kan 400 karena sama dengan atas gitu loh. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Yang lain juga logika pengujiannya? Oke. Nah, sekarang mana share screen? Nah, ada metode tidak langsung. Tadi kalau metode langsung kayak tahu tadi arus barang itu kan metode langsung ya. Semuanya dapat dokumen. Dan metode tidak langsung ada 6. Kalau WP tidak memberikan dokumen, pertama transaksi tunai dan bank. Kalau arus barang kan dapat dari bank dan sebagainya, ada saldo awal, saldo akhir dan sebagainya. Kalau transaksi tunai dan bank itu misalnya pada saat kita meriksa, ini semua nggak dapat apa-apa. Tapi kita dapat uang masuk ke bank. Dan valid lagi, relatif. Jadi uang masuk ke kas, ke bank, itu caranya gimana? Ya, caranya gimana? Jadi bisa kok bisa di ini di apa? Nah, jadi seolah pokoknya uang yang masuk ke bank itu dianggap dari penjualan aja. Nah, jadi penghasilan yang uang masuk jumlah penjualan bank mutasi kredit dikurangi saldo ditambah saldo akhir kas. Saldo akhir kan berarti harusnya dari ini ya. Saldo akhir itu berarti dari setelah dikurangi saldo awal berarti penambahan kas. Berarti dianggap itu sebagai dari penjualan. Pengeluaran tunai nambah karena pengeluaran tunai berarti kan nanti kalau nggak dipakai, nggak dibelanjakan berarti kan dia harus nambah kas dari penjualan. Kemudian dikurangi saldo awal kas, kurangi penerimaan yang bukan dari penghasilan, kurangi penerimaan yang bukan dari objek pajak, misalnya dari apa, dari hibah, dari apa, warisan. Nah, dapatlah penghasilan yang seharusnya dikenakan tidak final dan tidak final. Nah, ini transaksi tunai dan bank itu kalau keadaan kondisi seperti itu. Nah, sumber dan tadi tunai dan bank ya. Terus ada sumber dan pengguna dana. Ini kondisi misalnya kalau laporan keuangan kan suka di PT ya. Kenaikan aktiva berarti aktiva naik berarti penggunaan dana. Terus sumber dana aktiva dijual berarti sumber dana. Hutang bertambah berarti sumber dana. Hutang berkurang berarti penggunaan dana. Pokoknya lihat aja di struktur statement of financial position, kalau aktiva turun berarti sumber, kalau aktiva naik berarti penggunaan. Kalau hutang naik berarti penggunaan dana, kalau hutang turun berarti sumber dana. Equity naik dan sebagainya. Nah, kemudian kita selisihkan. Selisihkan saldo awal kas plus sumber dana sama saldo akhir kas plus penggunaan dana.
Oke. Nah, nanti penghasilan bruto ya tinggal dibalik aja, ya. Sama dengan sumber dana plus penambahan harta dikurangi penambahan utang sama penghasilan bruto. Pendekatan rasio saat waktu di ALK sudah seharusnya pertemuan ketiga sudah mulai ke rasio-rasio. Bahkan ke TTR, kemudian gross margin, profit margin, ya persentase lah. Ada gross profit margin, COGS, inventory turnover, account receivable turnover, ROA dan sebagainya. Oke, sedap. Nah, ROA dan sebagainya. Nah, jadi misalnya kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, kenapa ini kecil, kenapa ini besar gitu kan? Nah, jadi pendekatan rasio ini dipakai apabila memang memungkinkan dan memang kembali lagi metode tidak langsung. Kenapa kok bisa dibandingkan dengan perusahaan lain? Ya karena memang dia tidak ngasih dokumen, gitu. Ya, karena tidak ngasih dokumen dan sebagainya. Pendekatan rasio bisa, laba kotor ini perusahaan ini kok kecil, Pak kok enak banget ditembak supaya harus sama laba kotornya. Ya salah sendiri nggak ngasih dokumen, orang diminta dokumennya harus lengkap sehingga bisa diperiksa dengan baik. Gitu. Nah, satuan volume pendekatannya, satuan volume ini relatif sama dengan tadi yang arus barang, cuma ini kalau metode tidak langsung, ini pendekatannya lebih kasar. Tapi nggak apa-apa kasar juga, kenapa? Karena memang WP tidak ngasih dokumen, misalnya seperti ini. CPO, crude palm oil atau sawit, dari tandan buah segar, berapa jadi persentase menjadi ini diambil dari tandan itu kan diambil. Nah, menjadi sawit itu kan hanya 2% atau 3% atau separuh 3% dari misal taruh dari sejuta kilo tandan buah segar menjadi 3%, berarti berapa ini ya? 30.000 kilo. Nah, itulah jadi istilahnya dengan pendekatan volume gini langsung aja ke perusahaan lain juga sama. Jadi dia ada kalau 2 juta kilo berarti perusahaan lain harus jadi 60.000 kilo. Seperti itulah kalau metode tidak langsung itu dapat dulu kuantitasnya baru dikalikan harga jualnya CPO per itu berapa. Nah, pendekatan metode tidak langsung, penerapan pendekatan satuan volume dan sebagainya ya ini juga ikuti dulu kuantitasnya baru kalikan harganya. Nah, terakhir analisa biaya hidup. Ya, terakhir. Analisa biaya hidup itu Y sama dengan consumption plus saving atau investment. Misalnya Rizal untuk biaya Rizal ini pengusaha selain di stan. Rizal untuk biaya hidupnya di stan sebulannya itu 20 juta. 20 juta kali 12 juta. Biaya hidup jadi stan. Tapi dia juga punya itu untuk di stannya doang, kehidupan kampus. Ya. Untuk pergaulan untuk bisnisnya dia bahkan 50 juta sebulan. 50 juta sebulan 600 plus 240 juta 840 juta untuk biaya hidup habis tuh. Terus Rizal kemarin
punya kekayaan bersih, utang dikurangi aset dikurangi utangnya 5 miliar. Pas akhir tahun 2020 udah jadi 20 miliar. Berarti penambahan kekayaan bersihnya 5 miliar 20 kurang 5 miliar, 15 miliar. Kekayaannya nambah. Tadi 760 ya, 740 juta tambah 15 miliar 740. Jadi SPT hanya melaporkan 2 miliar. Berarti inilah selisihnya itu adalah penghasilan yang tidak dilaporkan. Jadi C sama dengan Y sama dengan C plus S, saving, konsumsi plus saving atau garis miring investment. Itu untuk pendekatan biaya hidup. Ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Cukup. Silakan, yang ini biaya hidup, metode. Saya memang sengaja kaitkan dengan anak karena fungsinya ALK itu ya untuk pemeriksaan nantinya sama penggalian potensi gitu kan. Jadi tidak berdiri sendiri. Materi sekarang berkaitan. Nanti makanya kalau sayang kalau kemarin hanya Indofood doang gitu kan. Kalau di kelas saya itu nanti yang ini cerita ini cerita nanti ditimpalin sama yang lain kan. Jadi semakin kaya. Kan dari analisis kayak kemarin kan ada Agung Podomoro, kemana ada Rimo, ada S Hardware, ada ini. Jadi yang teman-teman yang lain malah ini berarti teranalisis ini seperti ini, bukan hanya pajak aja, analisis bisnis, analisis makro dan sebagainya itu muncul sendiri dalam diskusi. Tapi ya udah, jadi saya kan ini eksperimen untuk apa? Untuk satu Indofood, tapi bisa dipakai untuk misalnya menjelaskan analisis pemeriksaan gitu loh. Ya, Oke, cukup. Nggak ada pertanyaan, silakan. Saya cek dulu portalnya. Tadi sudah selesai. Soalnya mau sholat juga nanggung, saya ada jadwal jam 1 lagi kalau memang sampai akhir babak belur. Kita belum sholat. Cukup ya? Oh, ada chat nih, ada chat pertanyaan atau gimana nih? Oh, nggak ada. Ya, ada. Oke, kalau udah cukup, saya karena memang ini puasa pas jam siang ini mungkin kita harus jeda waktu ya karena selamat siang, sehat selalu, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.